Assalamualaikum. Di sini saya Muhammad Fadil Az-Zahran selaku dosen YAIN Sumsel. Saya merupakan peserta PKDP PDP UIN Raden Patih Palembang tahun 2026. Sekarang saya akan menampilkan praktek mengajar saya pada mata kuliah etika profesi pada materi tanggung jawab etika. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam ya ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya Allah kumpulkan kita kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat pendidikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda besar kita, syuri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, teman-teman semua, apa kabarnya? Baik. Kurang semangat? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Gitu dong. Kalau semakin semangat, semakin besar lagi. Siapa Pak? Oke, teman-teman semua, hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran etika profesi. Yang mana sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya, di sini adakah di sini yang belum hadir untuk hari ini? Ada Semua? Oke, alhamdulillah. Berarti kita membuktikan kita itu semangat banget dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk memperbarui pemikiran kita, memperbarui pemikiran kita tentang pembelajaran hari ini, adakah yang tahu di minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Pak, Baik Mbak Karina, silahkan. tentang kode etik. Kode etik profesi itu adalah seperangkat norma, aturan, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi anggota suatu profesi dalam menjalankan tugasnya. Ya, benar sekali Mbak Karina. Kita membahas tentang kode etik ya terutama ya. Itu udah memanifest banget tentang kita hari ini belajar apa. Baik, hari ini kita akan masuk tentang pembelajaran yang baru teman-teman semuanya. Pembelajaran terkait tanggung jawab profesi, pilar etika dalam pekerjaan kita. Kita sebagai pendidik, ya tentunya calon pendidik lebih utama ya, sebagai kader-kader bangsa tentunya harus mengetahui tanggung jawab apa yang kita emban dalam menugaskan pembelajaran atau menugaskan kerja kita pada profesi yang kita ampuh. Baik, selanjutnya kita lanjut. Baik, di sini telah dijelaskan mengapa tanggung jawab profesional itu penting Bapak Ibu semuanya. Terdapat 3 aspek yang harus kita pahami. Pertama, kenapa penting? Pertama, untuk kepercayaan publik. Ketika kita bertanggung jawab dengan baik dalam suatu instansi, maka kepercayaan publik terhadap kita akan meningkat dan instansi kita juga akan meningkat. Kedua, kualitas layanan. Dengan tanggung jawab yang kita emban, tentunya kualitas layanan kita juga meningkat. Itu hal yang saling bersinambungan ya Bapak Ibu ya. Terus, reputasi profesi kita. Jika kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik bertanggung jawab dengan profesi kita, tentunya profesi guru ini akan dipandang dengan baik di masyarakat. Inilah yang membuat karakter seorang guru bangsa dinilai lebih tinggi. Baik, kalau kita sudah memahami tentang ruang lingkup tadi, teman-teman, tentang profesi itu seberapa penting ya, dan apa tanggung jawabnya juga. Kita harus memahami juga ruang lingkup dari tanggung jawab profesi itu apa saja. Pertama, tanggung jawabnya sendiri kepada diri kita sendiri. Kalau kita telah berprofesi, tentu tanggung jawabnya berada di diri kita. Kalau diri kita baik, maka profesi kita juga akan baik. Kedua, tanggung jawabnya terhadap klien kita. Siapa aja klien kita? Kalau kita seorang pendidik, klien kita adalah siswa kita. Kalau kita seorang dokter, tanggung jawab kita, klien kita adalah pasien kita. Siapapun yang berinteraksi dengan kita, itulah klien kita. Selanjutnya adalah tanggung jawab keprofesian. Ketika kita telah mengemban suatu amanah dalam suatu instansi, maka tanggung jawab itu berada di diri kita, dan itu suatu hal yang lumrah dan harus kita pahami. Baik, setelah kita memahami sejauh mana kita harus beretika dan dalam berprofesi dan bertanggung jawab dalam profesi,
kita juga harus memahami beberapa ranah ya, ranah teman-temannya. Ranah dalam profesi itu sendiri. Ada ranah kesehatan, hukum, teknik, dan pendidikan. Dan masih banyak lagi ranah-ranah lainnya. Sebagai contoh saja, ranah kesehatan. Dokter dan perawat wajib mengutamakan keselamatan pasien, menjaga rahasia, dan tidak membeda-bedakan pelayanan. Itu merupakan tanggung jawab profesi dari bidang kesehatan, yaitu dokter dan perawat. Kalau kita masuk ke dalam ranah hukum, seperti pengacara, hakim, nah, mereka harus bersikap adil, independen, ataupun menjunjung tinggi kebenaran di atas kepentingan pribadi mereka. Kalau kita masuk ke ranah teknik, seperti insinyur sendiri bertanggung jawab atas keselamatan publik, Bapak Ibu, keberlanjutan lingkungan, dan keadaan desain yang baik. Dan yang terakhir adalah kita sendiri sebagai seorang pendidik dan sebagai pendidik bangsa memiliki tanggung jawab yang besar. Pertama, kita harus membentuk karakter masyarakat, terutama anak didik kita. Kedua, kita harus membangun moral yang baik kepada mereka. Ketiga, kita sebagai orang tua mereka di sekolah. Dan masih banyak lagi tanggung jawab yang harus kita emban sebagai seorang pendidik. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi dilema etika dan cara mengatasinya, Bapak Ibu. Di sini kita dapat pahami dilema etika itu muncul ketika dua hal atau dua moral saling bertentangan. Seperti apa? Ketika kepentingan klien dibandingkan dengan kepentingan publik, ataupun loyalitas perusahaan dibandingkan dengan kebenaran yang ada. Misal, klien kita meminta untuk mengiklankan suatu produk. Produk itu bisa mensulitkan masyarakat. Nah, sedangkan masyarakat sendiri menuntut produk-produk yang baik. Hal inilah yang membuat dilema terjadi ketika etika kita terjadi. Baik, kita dapat mengidentifikasi masalahnya. Gimana cara menyelesaikan dampaknya, Bapak Ibu? Seperti halnya, cara pertama adalah identifikasi dulu masalahnya apa. Apa yang harus kita cari. Kedua adalah konsultasikan kode etik tersebut dengan rujukan kepada pedoman profesi, apakah profesi itu telah benar atau tidak. Ketiga, evaluasi dampaknya. Apakah dampaknya itu luas, apakah dampaknya sedikit. Kita harus memilah dan memilih dampak yang paling kecil dari pilihan kita tersebut. Dan terakhir adalah ambillah keputusan yang benar tanpa mempersulit perusahaan kita, diri kita, maupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Baik, tentunya kita sampai di sini sudah jauh sekali memahami tentang tanggung jawab etika profesi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus mengetahui juga sanksi dan konsekuensi pelanggaran. Sanksinya apa? Ataupun cara kita menegurnya gimana? Pertama, tegurlah dengan lisan. Kalau kita ada di perusahaan, ya, tegur lisan kalau seseorang membuat kesalahan. Kedua, teguran tertulis. Kita bisa mengeluarkan peringatan dan sebagainya. Terus pembukuan keanggotaan kalau memang mereka telah berulang kali mengerjakan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, keempat adalah pencabutan lisensi kerja. Kalau memang tidak bisa dikoordinir sama sekali, entah itu guru, entah itu pegawai dan sebagainya, maka cabut lisensinya. Dan yang terakhir adalah kalau memang sudah sampai batasnya, maka proseslah hukum saja. Ya, Bapak Ibu ya. Terus tingkatan sanksi pelanggaran. Pelanggaran tanggung jawab profesi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap semua profesi. Jadi kalau kita melanggar suatu kode etik, maka bukan berdampak pada profesi kita saja. Profesi lain juga bisa berdampak, bisa tidak dipercayai dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya polisi di jalan, ya Bapak Ibu, di jalan sering menilang dan mengambil pungutan liar. Itu berdampak kepada semua profesi polisi. Polisi yang ada di jalan berdampak, di kantor berdampak, ataupun bahkan tingkat keamanan pun berdampak seperti halnya tentara dan sebagainya. Kita masuk ke slide yang sangat penting. Timbullah sebuah pertanyaan, gimana cara membangun budaya tanggung jawab profesi yang benar, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Pertama adalah komitmen individu. Kita sebagai individu harus berkomitmen untuk menerapkan kode etik ini dengan baik dalam lingkungan kerja kita. Kedua, kepemimpinan yang teladan. Kita seandainya berkesempatan menjadi seorang pemimpin, maka cobalah menjadi pemimpin yang dapat diteladani oleh anggota pekerjaan kita.
ruang lingkup kita dalam pekerjaan. Ketiga adalah buatlah sistem yang baik kalau memang kita berkesempatan menjadi pemimpin-pemimpin pada suatu instansi. Sistem yang baik, tertata, yang bisa diikuti oleh semua orang. Keempat adalah pembelajaran berkelanjutan. Buatlah seminar-seminar, pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka menyadari betapa pentingnya etika itu diterapkan dalam pekerjaan mereka. Mungkin sampai di sini, apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Apakah di sini ada pertanyaan? Ya, saya Pak ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara seorang profesional menunjukkan tanggung jawabnya sebagai profesinya? Tolong dijelaskan ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Intan tadi atas pertanyaannya tentang gimana seorang profesional bertanggung jawab atas pekerjaannya, ya, kurang lebih seperti itu ya. Tentunya seorang profesional dia akan melihat detail apa aja yang menjadi kode etik yang harus diterapkan dalam pekerjaannya. Seandainya kode etik yang menerapkan untuk dia mengerjakan sesuatu secara kompleks, maka ia akan mengerjakan sesuatu secara kompleks. Seandainya pekerjaannya tidak memperbolehkan sesuatu yang dilanggar dalam kode etik yang dia terapkan, maka dia tidak akan mengerjakan. Seorang profesional akan mampu memilah dan memilih yang mana menurutnya benar dan yang mana yang salah. Dan itu tidak berdampak negatif kepada pekerjaannya. Seorang profesional akan bisa menunjang pekerjaannya dan meningkatkan kualitas pekerjaannya seiring berjalannya waktu dengan apa yang ia inginkan dan apa yang ia ingin capai. Mungkin itu ya Mbak Intan atas jawaban saya. Baik Mbak Intan, apakah bisa mengerti tentang penjelasan saya? Baik Pak, alhamdulillah sudah mengerti. Baik, terima kasih. Ya. Baik, di sini teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke. izin bertanya Bapak. Oke, Pak Is. Pertanyaan saya adalah mengapa tanggung jawab profesi penting dalam dunia kerja? Mohon diberikan penjelasan mengenai hal tersebut Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Is tadi ya. Kenapa profesi itu penting? Bertanggung jawab akan profesi itu juga penting. Jawabannya karena kita kembali lagi ke slide sebelumnya ya Bapak Ibu ya, tentang mengapa itu penting, karena kepercayaan publik itu bisa menunjang kualitas dari profesi kita. Terus kualitas layanan kita dengan adanya tanggung jawab profesi itu bisa meningkat. Dan yang terakhir adalah reputasi profesi kita akan semakin meningkat ketika kita menerapkan kode etik itu dengan baik dan benar. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami Pak Is tentang jawaban saya? Bapak, alhamdulillah, terima kasih banyak atas penjelasannya sudah diberikan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Is tadi. Jadi pembelajaran hari ini teman-teman semuanya dapat kita simpulkan bahwasannya tanggung jawab dari suatu profesi itu sangat penting, karena inilah yang dapat dinilai dari kita sebagai seorang yang profesional dalam pekerjaan kita. Kalau kita bertanggung jawab akan profesi kita, tentunya pekerjaan kita akan semakin meningkat, kualitas pandangan masyarakat juga akan meningkat, dan pekerjaan kita bisa dipandang lebih tinggi di pandangan masyarakat semuanya. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, inilah pembelajaran kita hari ini tentang tanggung jawab profesi. Saya akhiri perkuliahan ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali di minggu yang akan datang, di minggu selanjutnya dengan semangat baru, kualitas diri baru, dan kualitas kehidupan yang baru. Mungkin inilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.